Di video kali ini, saya akan membahas muscle car terbaik dan ikonik di tahun 60 hingga 70-an. Kalau kalian mau tahu mengapa mobil-mobil ini begitu ikonik, jangan kemana-mana, stay tune di Gaspol Media. Sebelum saya mulai video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notification bell-nya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika ada video baru dari Gaspol Media. Terima kasih. Oke, lanjut. Hanya karena premis sederhana di balik pembuatannya, Pontiac GTO tahun 1964 ini dianggap sebagai salah satu pionir yang mempopulerkan segmen muscle car terutama di tahun 60-an dan 70-an. Idealnya, resep utama dari sebuah muscle car adalah untuk menemukan mesin V8 bertenaga besar dan menaruhnya di bodi paling ringan yang ada pada saat itu. Dan jelas mobil ini memiliki semua bahan tersebut. Mobil hasil kreasi dari Russell Gee, Bill Collins, dan John DeLorean ini dibekali dengan mesin V8 berkubifikasi 389 kubik inch yang menghasilkan tenaga sebesar 325 horsepower. Namun dengan karburator opsional 3 power, tenaganya melonjak menjadi 348 horsepower. Meskipun awalnya sempat memiliki kontroversi dengan nama GTO-nya yang menyomot dari Ferrari 250 GTO, mobil ini cukup mengejutkan banyak orang karena menjadi salah satu muscle car paling legendaris sepanjang masa. Siapa sih yang tidak tahu dengan mobil ini? Saya yakin banyak dari kalian yang sudah familiar dengan mobil ini, apalagi kalau kalian suka dengan muscle car dan suka nonton film Fast and Furious. Saat itu, Charger hadir dengan desain baru yang lebih radikal dan sporty daripada tahun sebelumnya. Dan tampilan barunya inilah yang membuat mobil ini menjadi sangat ikonik sampai saat ini. Tak hanya tampilannya yang cukup menawan dan timeless, mobil ini juga memiliki mesin yang cukup gahar. Mesin standarnya yaitu 440 kubik inch Magnum bertenaga 375 horsepower. Ada juga mesin opsional Hemi 426 kubik inch yang bertenaga 425 horsepower. Meskipun pada saat itu banyak muscle car yang muncul dengan desain lebih dinamis dan atau memiliki mesin bertenaga lebih besar, tetap saja Charger RT ini akan selalu memiliki tempat khusus di hati para pecinta muscle car. Yang satu ini mampu berlari dengan kencang dan memiliki suara. Dan bukan yang saya omongin bukanlah karakter kartun Roadrunner yang kocak itu, melainkan yaitu sebuah Plymouth Roadrunner Hemi. Mobil ini memiliki powertrain jagoan Chrysler, yaitu mesin Hemi berkubifikasi 426 kubik inch bertenaga 425 horsepower. Roadrunner Hemi ini sempat menjadi pilihan muscle car yang cukup populer di akhir tahun 60-an karena mobil ini menawarkan paket yang sangat basic yang ternyata disukai oleh banyak orang.
Ketika membangun mobil ini, Plymouth sepertinya lebih berfokus pada aspek performa dibandingkan dengan tampilannya. Karena memang jika dilihat tampilan mobil ini tidak terlalu mencolok dan atraktif. Meski begitu, mesin Hemi-nya yang sangat impresif sudah cukup untuk menutupi kekurangannya tersebut. Mobil ini memiliki keistimewaan sebagai salah satu muscle car paling kencang dan paling bertenaga di zamannya. Secara teknis, mobil ini bukanlah mobil yang resmi diluncurkan oleh Chevrolet, melainkan otak dibalik dari Camaro ZL1 ini adalah pemilik dealer Chevrolet bernama Fred Gibb yang menemukan celah bahwa ternyata Camaro bisa diopsi dengan mesin ZL1 melalui program pemesanan bernama Copo yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan komersial saja. Mesin ZL1 ini adalah mesin balap berkubikasi 427 kubik inch berbahan all aluminium yang mampu menghasilkan tenaga lebih dari 500 horsepower. Tapi meskipun memiliki performa yang sangat tinggi, Fred Gibb kesulitan untuk menjual mobil-mobil ini karena Chevy Camaro ZL1 ini memiliki harga yang sangat mahal. Ford Mustang yang satu ini memang pantas disebut sebagai bos. Itu karena mobil ini mendapatkan mesin paling bertenaga yang pernah ditawarkan oleh Ford pada saat itu. Ketika itu, Ford memiliki hasrat yang sangat tinggi untuk ikut serta di ajang NASCAR. Ford juga ingin sekali membuat mesin yang bisa mengalahkan mesin Hemi 426 milik Chrysler. Namun karena NASCAR memiliki syarat homologasi setidaknya 500 unit produksi massal, maka terlahirlah Ford Mustang Boss 429 ini. Ketika menjual mobil ini, Ford mengklaim bahwa tenaga dari mesin berkubikasi 429 kubik inch ini hanyalah 375 horsepower saja. Namun kenyataannya mesin ini diperkirakan memiliki tenaga lebih dari 500 horsepower. Selain dari mesin gaharnya, mobil ini juga memiliki ciri khas lain yaitu seperti hood scoop yang besar dan juga chin spoiler di bagian depan yang membedakan Mustang Boss 429 ini dengan Mustang lain. Orang awam ketika ditanya soal muscle car dari Chevrolet mungkin cuma kenal dengan Chevy Camaro saja. Namun tidak banyak orang yang tahu sebelum ada Camaro, Chevelle SS adalah muscle car favorit dari Chevrolet yang cukup populer terutama di tahun 60-an. Chevelle SS sendiri sudah ada sejak tahun 1964. Namun selama masa kemunculannya, performa dari mobil ini dianggap biasa-biasa saja. Baru di tahun 1970, hadirlah Chevelle SS 454 yang memiliki mesin LS6 berkubikasi 454 kubik inch dengan tenaga 450 horsepower. Pada saat itu, mesin ini adalah mesin terbesar dari Chevrolet yang pernah dipasang di mobil produksi mereka. Meskipun mobil ini memiliki tampilan yang keren dan berperforma tinggi, sayangnya pamor mobil ini masih kalah dengan saudaranya yang lebih keren dan sporty, yaitu Chevy Camaro.
Di akhir tahun 60-an, Chrysler, induk dari Plymouth, menyadari perkembangan mobil sport compact yang sedang populer di kalangan anak muda. Namun tren tersebut telah didominasi oleh mobil-mobil seperti Ford Mustang dan juga Chevy Camaro. Tak ingin ketinggalan, Chrysler pun kemudian meluncurkan Barracuda generasi ketiga yang memiliki desain lebih simpel dan compact di tahun 1970. Dari sekian banyak varian Barracuda yang cukup impresif, versi yang paling keren dari mobil ini adalah Plymouth Cuda dengan mesin Hemi 426-nya yang bertenaga 425 horsepower. Berkat desain barunya, mobil ini kini memiliki tampilan yang jauh lebih macho dan sporty, terutama di varian Hemi Cuda ini yang mendapatkan aksesoris tambahan seperti shaker hood dan juga hood pins yang sedang populer pada saat itu. Dale. Selama bertahun-tahun sama seperti mobil Buick lainnya, Buick GS tidak pernah dianggap sebagai mobil berperforma tinggi dan selalu terbayang-bayangi oleh produk GM lain, meskipun memiliki DNA yang sama dengan Chevelle dan GTO. Entah kenapa Buick selalu memiliki image sebagai mobil orang tua. Namun di tahun 1970, Buick memperkenalkan Buick GSX yang membuat pamor Buick menjadi setara dengan Chevelle SS dan GTO Judge. Tersedia dalam warna kuning dan putih serta memiliki spoiler dan emblem spesial. Tampilan Buick ini sangat pas sekali dengan era muscle car yang sedang berada di puncaknya pada saat itu. Tak hanya tampilannya yang keren, di balik kap mesinnya juga terdapat salah satu mesin ENA bertorsi paling besar dalam sejarah mobil produksi Amerika Serikat. Mesin ini adalah mesin 455 kubik inch yang menghasilkan torsi sebesar 691 Nm. Dan untuk tenaganya, GSX dengan paket Stage 1 ini hanya menghasilkan 360 horsepower saja. Oke, jadi itulah 8 muscle car terbaik dan ikonik dari tahun 60-an hingga 70-an. Tentunya masih ada banyak muscle car ikonik lainnya yang sayang tidak bisa dimasukkan ke daftar ini karena takut durasinya kepanjangan. Jadi saya mungkin akan membuat part kedua dari video ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Oh ya, jika kalian punya info atau kritik dan saran, tulis saja di kolom komentar di bawah. Tapi mohon kalau punya kritik, berilah kritik yang membangun ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.